Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakah, bitahiyatil ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, sehingga di pagi hari ini, di pada subuh hari Ahad ini, Allah berikan kepada kita, Bapak dan Ibu, kenikmatan, nikmat untuk ruku, nikmat untuk sujud, nikmat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mengkaji surat Al-Hujurat ini, kita bertalaki dulu surat Al-Fatihah. Nanti saya bacakan, ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan Al-Quran yang Allah turunkan ke muka bumi ini melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjadi konsep kehidupan kita, ataupun yang disebut dengan dusturuna. Dusturuna ini adalah pedoman hidup kita. Nah, di antara pedoman hidup kita itu dari 114 surat, 6.236 ayat, maka kita ambillah di pagi hari ini surat Al-Hujurat, Bapak dan Ibu. Surat Al-Hujurat ini sebagian ulama menyebutnya suratul akhlak. Suratul akhlak, di mana surat akhlak yang Allah sampaikan kepada kita berkaitan dengan bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia. Allah berikan konsep kepada kita kehidupan dalam bermuamalah tersebut. Nah, saya ingin memberikan gambaran dulu tentang surat Al-Hujurat ini. Terdiri dari 18 ayat dan disebut dari urutannya 106. Jadi turunnya itu turunnya itu adalah urutan ke 106. Dari 114 surat yang kita baca
yang kita hafalkan, berarti surat Al-Hujurat ini adalah urutan ke-106. Dan dari sisi turunnya disebut dengan Madaniyah. Jadi kalau kita menyebut Madaniyah berarti setelah Rasulullah SAW hijrah. Kan Makkiyah sebelum Rasulullah hijrah. Ini Madaniyah setelah Rasulullah SAW hijrah. Berarti ya setelah Rasulullah SAW hijrah itu Bapak dan Ibu, ini menggambarkan surat-surat kebanyakan tentang akhlak. Kalau yang sebelum Rasulullah hijrah berkaitan dengan akidah, tauhid, ayat Al-Quran itu. Nah perhatikan saja, setelah Rasulullah hijrah itu kebanyakan tentang akhlak, muamalah, ya, ataupun berkaitan dengan hukum-hukum dengan sesama manusia. Nah di pagi hari ini, di ibadah subuh ini, kita mengkaji konsep surat Al-Hujurat ini yang disebut dengan suratul akhlak oleh para ulama. Berarti begitu banyak akhlak yang ada di dalam surat ini. Begitu banyak akhlak, bagaimana Rasulullah SAW, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak, terutama kepada Rasulullah SAW di awal-awal ayatnya. Nah, saya ingin menyampaikan di sini, di dalam surat Al-Hujurat ayat pertama ini Bapak dan Ibu, yaitu Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Di dalam surat Al-Hujurat ini panggilan yang pertama kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam kitab tafsir dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu ini diulang sebanyak 89 kali. Panggilan khusus kata para ulama tafsir. Disebut dengan khitabul madah. Khitabul madah ini panggilan pujian. Jadi bahagialah ketika kita membaca surat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, ada panggilan di sana ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti di sini Bapak dan Ibu, kita dipanggil dan diulang sebanyak 89 kali. Beda panggilan-panggilan yang lain. Kalau panggilan yang lain ya ayyuhan nas itu diulang sebanyak 20 kali. Ya Bani Adam diulang sebanyak 5 kali. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, panggilan yang begitu banyaknya 89 kali menandakan kepada kita, kita bersiap siaga. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian membaca surat Al-Quran yang di dalamnya ada ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga kalian. Kata beliau, pasanglah telinga kanan dan telinga kiri kalian, karena di sana adalah ayat yang berkaitan tentang Allah memanggil dengan kemesraan, dengan sayang, dengan panggilan yang khusus gitu Bu, Pak. Misalnya ibu nanti baca ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu panggilan khusus dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, jadikanlah sabar itu menjadi sifat kalian. Warabitu, dan bertahanlah kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung ataupun sukses. Nah, disitulah panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini penting bagi kita untuk menyimak ayat-ayat Al-Quran. Nanti kalau Bapak dan Ibu baca di rumah, kalau panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu langsung tertuju kepada kita. Kalau bisa berhenti sebentar, tadaburi. Kenapa tadabur? Karena tadabur itu penting untuk hati kita, menjaga hati kita, menjaga kekuatan hati kita, hubungan langsung kepada Allah, agar hati kita hidup. Orang yang hidup hatinya dengan membaca Al-Quran, bersih hatinya dengan membaca Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, lau tahurat qulubukum ma sabiat min kalami rabbikum. Kalaulah hati kalian itu bersih, suci, maka tidak akan pernah kenyang dengan kalam Rabb kalian. Kita ingin membacanya, kita ingin menghafalkannya,
kita ingin mentadaburinya, mengamalkannya, bahkan mendakwahkannya, itulah bentuk seorang yang senantiasa membaca Al-Quran ataupun mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, hidup hatinya. Jangan sampai kalian tidak mentadaburi Al-Quran, kata Allah. Karena yang tidak tadabur Al-Quran, hatinya jadi terkunci, aqfaluha, tertutup. Nah, makanya di pagi hari ini kita ingin mentadaburi mungkin beberapa ayat saja, agar ayat yang kita baca ini menyerap. Karena kata para ulama, orang yang bisa mentadaburi Al-Quran maka bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi ada perkataan, ngapain baca sementara kita tidak mengamalkan. Justru mengamalkan itu prosesnya Bapak dan Ibu, membacanya, mentadaburinya, suplemennya ada menghafalkannya dan memahaminya. Dari tadabur itulah kita bisa mengamalkannya. Nah, di pagi hari ini kita membaca surat Al-Hujurat. Ayat pertama surat Al-Hujurat ini Bapak dan Ibu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi najwakum. Baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ayat pertama. Nah, saya tidak menulisnya, tapi ingin saya sampaikan. Ayat pertama ini adalah asbabun nuzulnya tentang seorang sahabat bernama Husain bin Abdurrahman. Seorang riwayat mufasir menyampaikan beberapa sahabat datang kepada Rasulullah SAW, tidak mau menunggu ayat-ayat Al-Quran. Mereka memutuskan suatu perkara tanpa menunggu Rasulullah SAW. Jadi istilahnya terburu-buru dalam urusan syariat. Sementara di zaman Rasulullah itu, kalau ingin memutuskan suatu syariat harus nunggu dulu ayat turun. Jadi kalau nunggu ayat turun, barulah diputuskan masalah syariat itu. Tetapi ada sahabat yang tidak mau menunggu, ingin memutuskan segera. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian terburu-buru mendahului sebelum Rasulullah menentukan ini, permasalahan ini, dan memutuskan. Jangan kalian dahulu, cukup Allah dan Rasulnya yang memutuskan terlebih dahulu. Nah, ini menandakan adab dalam memutuskan suatu syariat itu tidak terburu-buru, tetapi tunggu Allah dan Rasulnya. Kalau kita zaman sekarang, tunggulah para ulama memutuskan. Ataupun kalau kita tidak bingung dalam suatu hal, putuskan oleh para ulama, para ustadz yang memahami ilmu syariat. Itulah yang harus kita dapatkan dari mereka. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, ini adab kepada Rasulullah, Bu. Adab kepada Rasulullah, ada seorang ya yang datang, Bani Tamim datang kepada Rasulullah. Bani Tamim itu kalau sekarang mereka kebanyakan berada di Bani Tamim itu, sebagian ulama menyampaikannya di Qatar, di Doha. Mereka kan menyebar tuh Bani yang Aus, Hujurat. Nah, di antaranya Bani Tamim itu suka datang kepada Rasulullah dengan suara yang keras. Karena mereka ini termasuk kalau dari suku Arabnya termasuk keras dan tegas lah gitu. Kalau saya pernah baca di sebuah riwayat itu gambaran seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kan tegas. Nah, Bani Tamim ini datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, keluarlah engkau. Kami ingin bertemu dengan engkau, gitu bahasanya. Ditinggikan suaranya. Nah, dengan meninggikan suara tersebut, ditegurlah oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Apa bunyinya, Pak, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tinggikan suaramu fawqa sautin nabi,
yaitu di atas suaranya Nabi. Jadi kepada Rasulullah memang harus selembut-lembutnya, nggak boleh ninggiin suara seperti Bani Tamim tadi, sehingga disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini. Semenjak ayat ini turun, barulah mereka menghadapi Rasulullah SAW itu dengan suara yang lembut. Makanya diceritakan di ayat 2 sampai 5 ini, Bani Tamim itu selalu menyampaikan ya tentang bagaimana mereka memanggil, ya Muhammad, keluarlah kepada kami. Ini menandakan bahwa adab kepada Rasulullah itu beda dengan sesama kita. Adab kepada Rasulullah itu harus dengan lemah lembut. Makanya diingatkan oleh Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Ini menandakan adab kepada Nabi. Nah, makanya surat Al-Hujurat ini Bapak dan Ibu, ini banyak petunjuk tentang akhlak. Sehingga dalam ayat 3 dan 6-nya, nah ada seorang sahabat bernama Al-Walid bin Uqbah. Seorang sahabat ini ditegur oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6-nya, ya, berbunyi seperti ini Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, ayat ini menandakan apa? Ada seseorang yang diutus oleh Rasulullah SAW yang bernama Al-Walid bin Uqbah ini mendatangi suatu kaum agar Al-Walid ini ditugaskan oleh Rasul untuk mengambil zakat dari mereka. Al-Walid ini bertemu dengan pimpinan suatu bani tersebut ataupun utusan yang dimana Rasulullah mengutus mereka dengan pimpinannya. Kemudian karena terkenal yang diutus itu, tempat yang diutus itu adalah orang yang tegas, kemudian Al-Walid ini pulang tanpa ada informasi ataupun tanpa sesuatu hal yang dijelaskan bahwa Rasulullah menyuruh zakat dengan menyampaikan risalah kepada Rasulullah. Beliau karena ketakutan langsung pulang. Nah, langsung pulang menemui Rasul, ya Rasulullah, aku merasa ketakutan bahwa bani ini yang dimintain zakat seperti ini. Nah, langsunglah pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah tentang surat Al-Hujurat ini yang kita dengar, yang selalu kita dengarkan dengan bahasa tabayun. Nggak boleh langsung ketika ada berita kita langsung menyampaikan bahwa berita yang disampaikan kepada kita itu langsung benar, tidak. Tetapi apabila kalian mendapatkan berita, apakah berita itu dari sahabat kalian, teman kalian, ataukah orang yang fasik, maka kata Allah, fatabayyanu. Fatabayyanu ini berasal dari kata-kata bayana yubayinu. Maka kalian minta penjelasan. Kalau bahasa kita klarifikasi. Penting Bapak dan Ibu klarifikasi ini, kenapa? Kadang-kadang kita mendengarkan berita seseorang langsung kita terima benar-benarnya, yang aslinya, padahal itu belum tentu benarnya. Seharusnya kita sebagai muslim, kata Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang berita kepada kalian, apakah dia dari sahabat kita, teman kita, ataupun bahkan orang fasik, kita dihina. Sahabat A membawa berita kepada kita, menjelaskan bahwa sahabat kita yang B menyampaikan seperti ini, seperti mengklarifikasi ke B, apakah benar kamu menyampaikan ini? Inilah pentingnya muamalah dalam Islam. Nah, surat Al-Hujurat menjelaskan itu Bapak dan Ibu. Pentingnya kita mengklarifikasi apabila ada berita. Karena ketika ada berita tersebut kita langsung marah misalnya, langsung membuat seseorang tersebut kita fitnah karena membawa berita yang tidak benar, maka itu tidak diajarkan dalam Islam. Yang harus kita jelaskan bagaimana yang harus kita lakukan,
bagaimana fatabayanu. Nah, fatabayanu ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam membaca ayat yang lain bahasanya fatatsabbatu. Nah, dalam riwayat yang lain yang kita membacanya Hafs an Asim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum bil fasikum binaba'in fatatsabbatu. Ini maknanya apa? Sama. Kalau fatabayanu berasal dari kata bayana yubayinu, jelaskan, cari penjelasan, klarifikasi. Kalau fatatsabbatu, sabata yusabbitu, artinya tetapkan. Jangan sampai kalian menghukum sesuatu kalau belum tetap kebenarannya, maka carilah kebenaran yang jelas, yang pageh, yang benar-benar menenangkan hati kalian. Inilah surat Al-Hujurat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, surat ayat 6 tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke ayat-ayat berikutnya yang lebih luas lagi pemahaman kita. Kenapa Allah turunkan surat Al-Hujurat ini atau disebut dengan suratul akhlak? Nah, kita bahas di sini sekarang. Yang lebih banyak hubungannya dengan sesama manusia. Nah, surat Al-Hujurat ini ya dari ayat 9 sampai 12 Bapak dan Ibu memberikan arahan tentang pentingnya menjaga persatuan. Ini yang saya tulis, ya. Yang saya sampaikan di sini, saling menghormati dan menjauhi perilaku yang dapat merusak keharmonisan sosial. Ini kan banyak kita kan di antara kita ketika ada berita langsung kita membenarkan berita di awal tersebut, padahal berita itu belum tentu benar. Nah, di sini di dalam surah Al-Hujurat ini salah satu konsep kehidupan kita bagaimana untuk saling menghormati, menjauhi perilaku yang dapat merusak keharmonisan sosial. Jadi akhlak sosial ada di dalam ayat ini, ada di dalam surat ini. Sesama mungkin tadi misalnya apakah sesama tetangga kita, apakah beda RT atau RW, ketika rapat dan sebagainya, ini menandakan pentingnya keharmonisan sosial ada di dalam surat Al-Hujurat ini. Nah, konsep pendidikan akhlak yang sangat kuat dalam kehidupan umat Islam, baik secara pribadi maupun sosial. Kita ini kan makhluk sosial Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makhluk sosial berarti kita sesama hamba Allah yang saling tolong menolong antara kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai saling menolong dengan ismi itu dosa ataupun permusuhan. Saya kemarin ketemu ya dengan seseorang ketua RT dan ketua RW ya di daerah dekat kecamatan saya. Itu katanya, Ustadz, ada tetangga saya selama 20 tahun rumahnya berdekatan seperti ini, bermusuhan, tidak saling tegur sapa. Bayangkan Bapak dan Ibu, 20 tahun tidak saling tegur sapa, bahkan bermusuhan. Ibu A ini punya geng yang lain, bahkan punya grup WA lah kan. Ini punya Ibu B juga seperti itu. Nah, kami sudah bertahun-tahun sebelum-sebelumnya untuk mendamaikan, karena memang bermusuhannya luar biasa. Makanya saya ingat hadis Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan tentang adab? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetangganya. Maknanya kalau sudah Rasulullah tekankan ini Bapak dan Ibu, itu berarti kita memang ada sesuatu yang kalau kita tidak baik-baik saja, berarti ada permusuhan. Saya mendengar ini bukan di satu tempat saja, ini sering terjadi. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu, tetangga ini karena sudah punya cucu bahkan, bayangkan dari masih mudanya 20 tahun, ini terjadi. RT RW yang langsung ceritakan ke saya. Terjadi ketika itu RT sebelumnya Ustadz selalu mendamaikannya tapi nggak terjadi. Nah, ini karena ada ibu ini baru anaknya melahirkan, maknanya dia sudah punya cucu dari tahun 2000-an gitu sampai sekarang. Kemudian RT dan RW yang periode ini mendamaikannya.
RT-nya mendatangi rumah yang B, RW-nya mendatangi rumah ibu yang A. Menjelaskanlah bagaimana muamalah dalam Islam. Karena RT dan RW ini jamaah pengajian saya. Kemudian ketika didamaikan tersebut, Masya Allah, Tabarakallah, baru saat ini Ustadz, kata jamaah saya itu, mereka mau untuk islah. Nah, saya akan jelaskan nih ayat berikutnya ini, innamal mu'minuna ikhwah. Islah, datanglah ke rumah RW ini mereka sekeluarga. Keluarga ibu A satu keluarga, keluarga ibu B satu keluarga. Kemudian mereka, Bu, ya Pak, karena tidak dibenarkan, kalaupun dibenarkan batasnya hanya 3 hari aja. Ini 20 tahun. Bayangkan, nggak boleh 3 hari saja, nggak boleh sebenarnya, tapi batasnya 3 hari. Inilah muamalah dalam Islam. Kadang-kadang kita tidak melihat ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah, betapa jelasnya. Kalau dipikir Muslim, kemudian mereka berdamai, menyesal semua apa yang mereka lakukan selama ini. Kenapa mau damainya? Mereka sudah merasa tua katanya. Akhirnya mereka berpelukan, bergandengan tangan, yang selama ini bermusuhan 20 tahun lamanya katanya. Makanya saya ingin bacakan ayat ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini kadang-kadang kita lupakan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ini penting. Kalau Allah menyebut, wahai sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Makanya kalau kita bersaudara tidak hanya satu kandung, itu hubungan nasab namanya darah, satu darah. Tapi ikhwah bersaudara ini bagaikan kal jasadil wahid, bagaikan satu jasad. Kalau jasad ini Pak, satu jasad kita seperti ini nih. Kaki kita sakit kan semuanya sakit. Tangan kita sakit, kaki juga kita merasa sakit. Karena apa? Karena orang beriman itu bagaikan satu kesatuan, sama dengan tubuh kita. Jadi orang beriman itu satu kesatuan, sama dengan tubuh kita. Misalnya kenapa? Kalau ada pertanyaan, kenapa Ustadz kita memikirkan saudara kita di Palestina? Nah, ini jawaban ayatnya. Kalau kita tidak masih meragukan mengapa kita memikirkan saudara kita di Palestina, di Uighur dan sebagainya, berarti kita tidak beriman dengan ayat ini. Orang yang tidak beriman satu ayat saja dari Al-Quran, maka faqad kafaro, maka dia sudah kafir dalam hal tidak mengimani ayat Allah. Ayat Allah dari ayat surah Al-Fatihah sampai An-Nas harus kita imani. Ya, iman itu apa? Tasdiqul bil qalbi, membenarkan, menguatkan dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan amal tubuh, jawarih, anggota tubuh kita. Itulah disebut dengan iman. Nah, sementara ayat ini bahwa saudara kita, Bapak dan Ibu, adalah bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Makanya kalau kita melihat ayat ini, jangan sampai tadi misalnya ada ayat ini timbul karena perseteruan antara Aus dan Hujurat. Di zaman Rasulullah tuh asbabun nuzulnya ayat ini karena perseteruan Aus dan Hujurat, turutlah ayat ini. Wahai Muhammad, damaikanlah dia, kata Allah. Antara dua kabilah ini nggak boleh berseteru, nggak boleh bermusuhan. Nah, dilanjutkan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Apabila ada yang berseteru, apabila ada yang bermusuhan, maka kata Allah fa aslihu. Ini fi'il amr. Mungkin Bapak dan Ibu sudah belajar bahasa Arab. Maka damaikanlah, perbaikilah, islahkanlah kau apabila ada yang berseteru, bermusuhan. Nah, ini tadi misalnya apakah sesama tetangga tadi? Ya, mungkin kalau kita melihat RT, kalau misalnya RW yang lebih dekat dengan suatu lingkungan masyarakat, maka tugas RT mendamaikan warganya. Tadi saya bilang
jamaah pengajian saya mendamaikan yang berseteru 20 tahun lamanya. Didamaikan oleh RT tersebut, RW tersebut, alhamdulillah akhirnya damai. Nah, apabila ada kelompok dan satu dan kelompok yang lain berseteru, kata Allah, fa aslihu, maka damaikanlah, islahkanlah baina akhwaikum apabila ada kesalahan di antara mereka. Nah, ini perlunya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mentadaburi, menghayati, merenungi ayat-ayat Al-Quran agar hati kita tadi bersih. Nah, kemudian lanjutkan apa? Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian agar kalian turhamun. Ketika kita mendamaikan tersebut, maka kunci utamanya untuk mendapatkan rahmat Allah. Bapak dan Ibu perhatikan ayat itu, turhamun, ayat 10-nya. Turhamun ini artinya bentuk sayang Allah kepada kita. Makanya ada di sebuah keterangan, sebuah hadis, kita ini tidak akan bisa masuk surga walaupun 100 tahun kita beramal, kalau tidak mendapatkan satu saja, rahmat Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah ini, beberapa ayat sering diulang oleh Allah, la'allakum turhamun, la'allakum turhamun. Kita kaji ayat yang berkaitan dengan turhamun tersebut agar kalian disayang oleh Allah. Karena masuk surga kita karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Kita beribadah, ruku, sujud, sholat malam, baca Quran, sodakoh, saum, cuma satu yang kita harapkan, mendapatkan rahmat Allah saja. Kalau pahala, Allah yang memberikan. Rahmat Allah yang kita cari, itulah yang kita raih. Nah, salah satu mendapatkan rahmat Allah itu mendamaikan satu sama lain apabila ada di masyarakat kita bermusuhan, bahkan ada di antara sahabat teman kita bermusuhan. Saya mengalami beberapa hal seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, jangankan di masyarakat yang luas seperti ini, teman saya saja itu hal yang terdekat dengan mereka bersama Al-Quran, ada saja yang berseteru, tidak berteguran. Kita tidak mau seperti ini. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Ali Imran, orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, orang yang memberi, yang menahan amarahnya. Dan yang ketiga, orang yang memberi maaf. Memberi maaf kepada saudaranya apabila dia salah. Kenapa harus memberi maaf? Kan mereka salah, Ustadz. Mereka kan berbuat kesalahan. Memang berat memberi maaf tersebut. Tetapi itulah amalan ahli surga, kata Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik tiga tadi: berinfak, lapang dan sempit, menahan amarah, dan memberi maaf. Perintah dari Allah. Surat Ali Imran ayat 134. Walladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu. Maka di sini perlu kita mendapatkan ayat berikutnya Bapak dan Ibu ini dimuliakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina, ini cerita tentang ada pada saat itu kelompok satu dan kelompok lainnya saling menghina karena berpakaian sederhana. Mungkin berpakaian tidak baik, berpakaian sederhana saja. Sementara mereka yang satu lagi ini bagus pakaiannya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhor, janganlah kalian menghina, mengejek suatu kaum, ya, min qaumin, dari satu kaum yang lain, asa ayyakunu khairam minhum, merasa kalian lebih baik daripada saudara kalian. Ini adab lagi dalam bermuamalah, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, dalam bersahabat, berteman. Jangan kalian menghina, ini perintah dari Allah, suatu kaum terhadap kaum yang lain, kalian merasa bagus daripada mereka. Ataupun kelompok wanita dengan wanita yang lain, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. An-Namr bacaannya kalau tahsin ya. Kata Allah, ada sekelompok wanita
merasa bagus, merasa hebat, merasa pakaiannya lebih baik dan sebagainya, kemudian melihat kelompok wanita yang lain yang biasa-biasa saja, jangan kalian menghina ataupun mengejeknya. Kalian merasa bagus bukan di hadapan Allah, tapi bagaimana kalian sederhana merasakan tawadu di hadapan manusia karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Lanjutkan ayat ini. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak baik, jelek. Misalnya dia gendut, segendut enggak boleh. Misalnya dia hitam, si hitam tidak boleh. Misalnya dia pesek, si pesek enggak boleh. Ini nih ayatnya. Makanya bully itu ya Bapak dan Ibu, ini sering terjadi. Ayat bully ini ayat bully disebut oleh para ulama kontemporer. Ini tentang bullying itu ada di dalam ayat ini. Karena apa nanti ketika mereka memberikan bahasa lakop, bahasa panggilan yang jelek tadi, ya, bahasa yang tidak baik kepada saudaranya, ataupun bahasa-bahasa yang tidak tepat panggilan untuk saudaranya, bi'salismul fusuku ba'dal iman, bahasanya dijelaskan oleh Allah, fusuk, termasuk fusuk orang yang suka menghardik, menghina, mengejek tersebut. Tapi Allah mengingatkan di ayat terakhirnya. Apa kata Allah? Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat, makanya kita perlu bertaubat setiap hari karena Allah mencintai orang hamba-hambanya bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, faulaika humudz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita selalu bertaubat. Mungkin kita dalam keadaan yang salah ataupun yang tidak tepat, maka kita harus bertaubat. Nah, ini kandungan surat Al-Hujuratnya. Ya, maka di sini menjaga persaudaraan dan mendamaikan konflik sesama muslim. Kesimpulan yang ditulis, menghormati sesama dengan tidak menghina, merendahkan atau memberi julukan buruk, menjaga lisan dan hati, menjauhkan prasangka, ya, aib dan gibah. Tadi kita baca keadilan dan ketakwaan. Nah, ketaatan di sinilah yang pentingnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pentingnya kita taat kepada Allah. Sebelum sana saya ingin membaca ayat ini lagi. Nah, ini ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Tadi Ustaz Asep sudah sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah dari kalian, oleh kalian, katsir. Kasir ini bahasanya adalah jangan terlalu banyak husnuzon, suuzon. Minadh-dhann, dari dzan, prasangka. Kan kita ini selalu dimasuki oleh prasangka-prasangka tidak baik. Maka usahakan hindari. Kata para ulama diantaranya, usahakan ketika banyak dzan, lawanlah dengan zikir, ataupun lawanlah dengan memperbanyak husnuzon. Kalau ada suuzon, prasangka yang jelek dalam diri kita, maka usahakan jauhi dengan husnuzon, prasangka yang baik. Dibalik, buat 1000 alasan dalam diri kita agar kita banyak berhusnuzon. Karena husnuzon itu adalah bentuk pribadi kita, energi positif yang kita miliki, itulah husnuzon. Nah, inna ba'dadh-dhanni itsmu, hati-hati kata Allah, sesungguhnya sebagian dari zon itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kalian memata-matai. Wala yartab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggibah. Menggibah itu menjelek-jelekkan saudara kita. Definisi gibah gini Bapak dan Ibu. Kita berbicara ya dengan teman kita, menceritakan teman kita yang B tidak ada di hadapan kita. Nah, yang dibicarakan adalah tentang B. Kalau B ini tidak suka dengan apa yang kita bicarakan, itulah gibah namanya. Saya ulang. Jadi gibah itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh seseorang yang kita bicarakan.
apapun bentuknya. Kata para ulama, gibah itu akan menggambarkan dalam diri kita, ya. Di dalam ayat ini kata Allah, ayuhibbu ahadukum. Gambaran gibah itu apakah kamu menyukai di antara kalian itu, yakulu, gambaran gibah itu memakan daging saudaranya sendiri. Itu pun daging yang mati. Seolah-olah memakan daging saudaranya, na'udzubillah. Ya, fakarihtumu, sementara kalian enggak suka. Fakarihtumu. Kemudian diingatkan lagi oleh Allah, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah mengingatkan lagi, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Makanya tawwab ini sifat Allah. Kita harus punya selalu senantiasa bertaubat kepada Allah. Nah, ini ayat terakhir yang dibahas di pagi hari ini. Gambaran semua dari ayat 1 sampai ayat 12, kesimpulannya ini. Jadi kan tadi ada kaum Aus dan Hujurat, ada sahabat yang mendahuluinya, ada yang menghina, ada yang mengejek. Kemudian tidak boleh memperbanyak suuzon ataupun prasangka-prasangka apa saja di dalam diri kita. Nah, ayatnya disimpulkan di ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Tadi kita di rakaat pertama kita baca, kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kalian inna khalaqnakum, diciptakan, ya, dari suku bangsa yang berbeda. Tetapi di sini ditekankan oleh Allah, walaupun mereka banyak hartanya, walaupun berbeda kulitnya, bukan dari situ kemuliaan di sisi Allahnya. Putih lebih mulia pada yang hitam, kaya lebih mulia pada yang miskin. Bukan. Kata Allah, yang paling mulia di antara kalian bukan dari suku bangsa yang hebat, bukan. Tetapi kata Allah, innallaha, sesungguhnya inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba, ya. Sesungguhnya, ini hilang ayatnya, kepotong kayaknya. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, tujuannya untuk akrab, dekat. Yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Dan sebagian ulama menyampaikan, kenapa di sini? Karena rasa takut kepada Allah. Kemudian di sebagian ulama menyampaikan lagi, takwa itu dengan beramal amal ibadah, kebaikan, ketakwaan dalam bentuk amal-amal sunnah. Nah, semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam beramal sunnah dan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Tujuan dari surat Al-Hujurat ini muamalah kita dengan sesama hamba Allah yang lain, dan kuncinya bagaimana kita menjadikan diri kita semakin bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian karena bekal yang terbaik adalah takwa. Menuju Allah, bertemu dengan Allah, maka bekalnya adalah takwa. Takwa itu apa? Tadi yang saya sampaikan, banyak-banyaklah beramal soleh, terutama amal sunnah. Kalau wajib biasa kita lakukan, tapi amal sunnah, sholat malam kita, baca Quran kita, zikir kita, saum sunnah kita, kemudian sedekah, itu adalah amal-amal sunnah yang kita lakukan. Itulah membedakan orang yang bertakwa dan orang yang tidak. Maka penguatan takwa adalah dengan rajinnya seseorang tersebut dengan beramal sunnah. Barakallahu fikum jami'an wal afu minkum. Semoga kita senantiasa istiqomah, diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullakum, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita telah mengkaji di hari ini, pagi ini, yaitu surat Al-Hujurat. Namun sebelum ditutup, kami silakan kepada para jamaah yang mungkin ada yang ditanyakan atau diperjelas kembali. Silakan. Mangga Pak Tono, satu lagi. Silakan Pak Dandan ya, silakan Pak Martono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz mau nanya tentang kontroversi berita-berita yang ada di media massa ataupun media yang lain, apa namanya itu, medsos misalnya. Ya. Ya, itu kan selalu ada ya namanya perbedaan, dan berita itu jelas terbuka begitu. Dan bisa dianalisa oleh masing-masing gitu, bahwa itu berita itu benar adanya, bahwa itu berita begitu, ya tentang kesalahan orang dan sebagainya. Katakanlah mengenai ijazah palsu gitu kan, jelas kan itu kan. Persoalannya adalah bahwa kita menganalisa itu kan bebas kan, perlu gitu, betul, tanpa klarifikasi gitu ya. Ujung-ujungnya begini. Dosa enggak kita meyakini sesuatu itu atas berita itu? Oh, saya yakin bahwa itu ijazah palsu sebetulnya gitu. Sedangkan orang lain, oh saya yakin itu ijazah itu asli gitu. Dalam hal ini yang saya tanyakan adalah meyakini sesuatu itu walaupun itu mungkin salah gitu, dosa enggak? Terima kasih. Baik. Enggak, Pak Haji Dandan satu lagi. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, Al-Hujurat itu kan artinya kamar-kamar ya? Kamar-kamar, iya. Nah, di manakah ayat yang menyatakan bahwa kamar-kamar itu, apakah itu ada di dalam ayat keempat kalau salah Yasin ya? Iya. Dan bagaimana, kenapa dinamakan kamar-kamar itu, Ustaz? Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, ya, Pak? Baik, silakan Ustaz aja dulu Pak Haji Martono sampai Dandan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang berita lebih khusus lagi ijazah ya, ijazah palsu. Saya sudah lama mendengarkan lah gitu. Kalau saya pribadi memahami tentang berita-berita seperti ini, yang paling penting bagi kita Bapak dan Ibu adalah mempunyai suatu asas praduga tak bersalah, dalam artian husnuzon, baik benar atau salahnya, dalam artian kayak gini, selama itu belum terbukti salahnya ataupun belum terbukti benarnya, maka kita sebagai seorang hamba Allah usahakan dengan kondisi yang diam. Kenapa? Kalau kita yakin itu salah, yakin itu benar palsunya, ya sementara kita belum fatabayyanu. Karena konsep fatabayyanu itu Pak, harus kita langsung mendatangi orangnya. Contoh, Bapak misalnya datang kepada orangnya, karena kan berita di akhir zaman ini luar biasa dengan medsos ini. Kalau kita mendatangi orangnya, ataupun orang yang kita punya teman si A ada dekatnya dengan berita tadi, misalnya dekat dengan yang sesuatu yang objek yang tadi berita palsu, ijazah palsu tadi, seharusnya ada orang yang terdekat mendatanginya. Jangan menjadi berita yang liar. Datang ataupun yang diberitakan tersebut klarifikasi bahwa ijazah saya benar. Kalaupun itu misalnya palsu, berarti dia sudah berbohong. Berbohong di hadapan jutaan orang itu dosanya luar biasa. Sampaikan bahwa ijazah saya asli, sampaikan. Ataupun ijazah saya palsu, sampaikan.
Tapi kalau dia tidak berani menyampaikan di situ, ada orang yang harus tabayun. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita tidak langsung membenarkan itu langsung palsu, tidak bisa. Itu asli tidak bisa, karena kita belum posisi itu, baru dari berita. Makanya kata Allah, kata bayana yubayinu, fatabayanu, itu saling mengkoreksi, menguatkan langsung pada sumbernya. Makanya bahasa Arabnya bukan bayan ataupun bahasanya biasa-biasa, misalnya bayan biasa, tapi fatabayanu, cari penjelasan sedetail-detailnya agar kalian tidak menyesal, kata Allah. Di dalam surat itu kan akhirnya menyesal. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nadimin itu menyesal. Jangan sampai kalian menjadi tusibu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabanu an tusibu bijahalatin, dapat berita dari orang yang bodoh, sementara itu menjadi berita yang tidak liar kemana-mana, yang menyebabkan kita berprasangka, oh saya yakin itu benar, palsunya. Tidak bisa, nggak boleh. Apa posisi kita sebagai seorang muslim? Maka diam. Kalau kita tidak punya akses, tidak punya akses klarifikasi, tidak punya akses tabayun, tidak punya akses kesana kemari, maka diam. Kalaupun misalnya dalam hati kita, oh itu benar Ustadz, ini gini, ini kelihatan seperti ciri-cirinya tidak benar, tidak sebagainya, maka ini kita berhati-hati dengan dosa. Agar nanti kalau kita salah dengan tidak klarifikasi yang sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya, karena bahasa Al-Quran fatabayanu, maka tinggalkan berita tersebut, kita mengurus hal-hal amal soleh, amal ibadah yang lainnya. Gitu kata para ulama, Pak. Sehingga hati-hati, ya. Kecuali misalnya Bapak sudah menyampaikan, saya yakin Ustadz, saya sudah, karena saya teman seangkatan di tahun itu, di tahun tersebut nggak ada orangnya, nggak ada ininya, itu bolehlah. Tapi kalau misalnya belum jelas, kita menjaga diri kita, Pak, menjaga iffah, kehormatan diri kita sebagai seorang beriman, lebih baik diam. Tapi kalau ada berita tentang jelas detailnya, kalaupun benar, berarti memang yang diklarifikasikan oleh pihak tersebut, bahkan universitasnya sudah mengklarifikasi, dia adalah benar, kan gitu ya, terakhir kayak gitu tuh. Ini benar, mahasiswa kami ini apa? Dengan segala, berarti dia suka ikut berbohong, ikut berdusta. Nauzubillah, apalagi berdusta atas nama Allah, itu luar biasa. Dosanya, Pak, luar biasa. Nauzubillah. Gitu, Pak, ya. Sehingga kita harus berhati-hati. Saya sampai sekarang walaupun ada rasa-rasa gitu ya, ini benar dan sebagainya, lebih baik diam dan menjaga kita beramal soleh dengan hal-hal yang kita bisa lakukan. Gitu, Pak, ya. Sehingga berhati-hati lebih bagus, kata para ulama, sebelum kita mengklarifikasi. Kalau sudah klarifikasi itu benar, berarti ketika benar saja tidak boleh disebarkan. Misal gini, oh sudah benar ini palsunya, maka kita sebagai mukmin menjaga, pentingnya menjaga sesuatu aib seseorang. Kenapa kata Allah, kata Rasul, orang yang menjaga aib saudaranya, maka dia akan dijaga aibnya oleh Allah di yaumil kiamah nanti. Walaupun aib itu benar-benar salah, namanya gak aib. Segitu, Pak. Dalam bermuamalah tersebut, misalnya kita tahu teman kita ini melakukan sesuatu perbuatan dosa, kalau tidak diminta dan sebagainya, kita langsung menasihati. Tetapi ketika dia melakukan dosa, kemudian kita sebarkan dosa dia ini ataupun menyampaikan dosa-dosa yang dilakukannya kepada orang lain, itu yang sama dengan menyebarkan aib kepada saudara yang lain. Itu tidak boleh juga dalam Islam. Kita harus menjaga banget, walaupun benar-benar salahnya. Tujuan utamanya apa? Seharusnya kita menyampaikan, menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kepada orang yang melakukan dosa tersebut. Begitulah indahnya Allah mengajarkan kita dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Perhatikan ayat ini.
Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Hujurat ini adalah dari luar kamar, ataupun disebut kamar-kamar. Rasulullah kan rumahnya kalau kita umroh kan Pak, kecil ya, yang tempat makam Rasulullah sekarang itu. Nah, Rasulullah itu dipanggil, ya Muhammad, keluarlah untuk kami. Rasulullah, maknanya hujurat di sana, Rasulullah sedang berada di kamar, di ruangan-ruangan rumahnya, ya. Kemudian dari luar dipanggil oleh Bani Tamim tadi, ya Muhammad, dengan suara yang tinggi, ya Muhammad, keluarlah untuk kami. Ini ditegur oleh Allah, tidak boleh suara yang tinggi di hadapan Rasulullah ataupun di rumah Rasulullah, harus direndahkan karena dia adalah Rasul, Nabi Allah dan Rasulullah yang dimuliakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hujurat itu maknanya adalah kamar di mana Rasulullah di dalam rumahnya punya ruang-ruangan, kamar-kamar. Kalau bahasanya jamaknya hujurat, ya gitu. Kalau jamak yang bahasa yang lainnya adalah kamar, atau ini disebut kamar-kamar, berarti kamar-kamar rumahnya, ruangan-ruangan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipanggil oleh Bani Tamim tadi dengan suara yang keras tadi, ditegur oleh Allah, jangan melakukan seperti itu. Rasulullah berada di kamar, di ruangan rumahnya seperti itu. Itu maksud hujurat di sana, ya. Sehingga kadang-kadang dinamakan dari salah satu ayat memang seperti itu. Kan ada beberapa surat yang tidak dinamakan, seperti Al-Ikhlas, kan nggak ada ikhlas kan di dalamnya. Tapi kalau An-Nas ada, surat An-Nas, Al-Falaq ada, tetapi surat-surat yang lain kadang-kadang tidak dinamakan ataupun dinamakan oleh dari ayat-ayat tersebut. Tapi hujurat ini artinya kamar-kamar, berarti kamar-kamar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya. Iya. Ya. Ya. Jadi gini, menamai surat ini sama dengan menamai, bahasanya dari para ulama disebut surat ini, itulah yang ditulis oleh para penulis wahyu pada saat itu, Zaid bin Sabit, tentu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sudah petunjuk dari Rasulullah SAW, berarti kita sudah mengikuti sami'na wa ata'na, gitu. Sama memang pertanyaan-pertanyaan itu memang akan muncul, tapi dijelaskan ini sudah penjelasan dari Rasulullah SAW. Kita tidak bisa karena ini kan nggak bisa. Inilah sama dengan ketika misalnya kenapa dinamakan surat Al-Fil, gajah, kenapa enggak ababil misalnya, seperti itu. Karena Rasulullah ketika membimbing sahabat Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, kemudian Muhammad bin Sabit, ada sahabat-sahabat yang lain, Abdullah bin Sabit itu yang penulis wahyu, karena ketua panitianya adalah Zaid bin Sabit, maka itu tidak ada lain adalah bimbingan dari Rasulullah SAW, semuanya yang ditulis. Makanya kalau kita lihat naskah Al-Quran, manuskrip, saya lagi belajar di semester ini di kuliah doktoral saya tentang manuskrip Al-Quran salah satunya. Nah, ditanyalah kenapa yang tidak seperti tadi, karena ada yang sifatnya ditulis oleh Rasulullah ataupun ditulis oleh para sahabat dengan bimbingan, walaupun tidak ada titik-titiknya, walaupun tidak ada sakalnya, tetapi biasanya ada tulisan asli Al-Quran itu ditulisannya di atas judulnya, ini surat ini, itu bimbingan yang ditulis, yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, ditulis oleh Zaid bin Sabit dan kawan-kawan, gitu Pak ya. Barakallahu fikum. Baik, masih ada? Mudah-mudahan jawaban tadi mencukupi atau memuaskan bagi penanya khususnya, karena memang ada yang hal patut kita tanyakan, ada yang tidak patut kita tanyakan, Pak. Ya, kenapa saya dinamain Asep? Coba Pak, kenapa saya dinamain Asep? Oh, orang Tasik. Kalau Pak Dede orang mana? Orang Bandung. Iyalah. Jadi
Terima kasih Ustadz, tadi sudah dibahas mengenai surat Al-Hujurat dan banyak sekali hal-hal yang mengenai tentang akhlak, ya, termasuk akhlak dalam bermajlis, ya, bermasyarakat, bermajlis, ya, sehingga dalam majlis juga ada akhlaknya. Ya, bermajlis seperti kita di sini. Kalau memang nanti kita duduk ini berapat-rapat, terus satu orang karena cangkel minta geser, Pak harus geser, nggak boleh. Mohon saya udah ngenah di sini, nggak boleh. Ya, harus dilugangkan. Nanti Allah yang akan melapangkan, subhanallah. Nah, jadi ada akhlaknya dalam segala. Ustaz, alhamdulillah, terima kasih. Mungkin kita cukupkan saja di pertemuan di subuh pagi ini. Dan insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang mengenai tentang tadabbur Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita agar kita itu memahami, ya. Jadi salah satu di antara makna tadabbur itu untuk memahami, setelah paham sehingga kita bisa mengamalkan. Nah, mudah-mudahan dengan ayat-ayat akhlak atau tadi disebut surat akhlak, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ini, sehingga kita dalam keseharian bisa mentadaburinya, kemudian bisa mengamalkannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.